pernah ketemu, susah sekali. Jadi pada intinya begini Pak Ibu, kami berangkat dari filosofi bahwa pajak dan retribusi di Pemda Mukomuko ini belum optimal. Belum optimalnya ini kami melakukan penilaian seperti itu. Parameternya adalah dari hasil koordinasi kami dengan BKD, masih banyak pajak dan retribusi yang belum tertagih secara optimal, bahkan lumayan banyak. Di satu sisi, tahun 2019 ada kejadian gagal bayar di Pemda Mukomuko. Nah, salah satu hal yang membuat gagal bayar diantaranya, meskipun mungkin ini nilai sumbangnya mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi kami ingin bahwa sekecil apapun potensi yang membuat kejadian seperti itu harus kami minimalisir, yakni belum tertagih secara optimal pajak dan retribusi daerah. Nah, kami Jaksa Pengacara Negara karena diminta oleh BKD, Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan penagihan. Kami sampaikan bahwa kami siap, tapi kami tidak ingin hanya sebagai tukang tagih. Kalau hanya sebagai tukang tagih, saya pikir siapapun bisa. Kami ingin bahwa kerja kita harus lebih sistematis, harus lebih sustain, harus betul-betul terencana dan terprogram. Nah, kebetulan kami punya kawan yang memberikan kepada kami suatu aplikasi yang hampir tidak berbayar bagi kami, dan ini kami tawarkan sementara namanya Mukomuko Pay. Dan ini diantaranya terkait dengan aplikasi pembayaran pajak retribusi dan sebetulnya banyak sekali. Mungkin kemarin sudah diceritakan sama Mas Bobi. Nah, kemarin diskusi sementara waktu dengan Bank Bengkulu di Mukomuko di sini terbentur suatu regulasi yang belum memungkinkan. Tetapi hasil kemarin perbincangan kok sudah mulai agak dimungkinkan adanya seperti itulah. Sebetulnya sore ini saya ingin menghubungkan dengan IT developernya, cuma dia lagi belum bisa. Intinya, prinsipnya nanti secepat mungkin. Selamat bergabung, Jerik. Bapak-bapak dari Bank Bengkulu, ini staf Kejari Mukomuko yang kemarin secara intensif dengan Mas Bobi kasih datum saya terkait dengan program Mukomuko Pay ini. Jadi kami lanjutkan. Ini kami ingin bagaimana segera bisa terwujud. Kalau memang tidak perlu bank lain sebagai bank payroll, katakanlah langsung dengan Bank Bengkulu, kenapa tidak? Meskipun kemarin di antara wajib pajak dan wajib retribusi ini sebetulnya mereka kendalanya, Pak, kami untuk membayar retribusi dan pajak ini sebetulnya kami siap. Cuma kami perlu kemudahan untuk membayar ini. Kadang-kadang kami yang di kecamatan yang di pelosok ini harus jauh-jauh ke kota untuk membayar pajak dan retribusi yang sebetulnya mungkin juga nggak gede-gede amat. Nah, kami ingin menjembatani ini dengan program Mukomuko Pay ini. Meskipun mungkin mereka sebetulnya bisa langsung membayar dengan aplikasi yang dimiliki oleh Bank Bengkulu sendiri. Tapi kami kepengen program ini nanti akan lebih banyak produk-produk yang ada di dalamnya. Ini pajak dan retribusi daerah ini hanya salah satunya saja. Saya berharap mudah-mudahan nanti Bank Bengkulu bisa betul-betul kita bisa kerjasama, apapun itu nanti. Nah, intinya kami berangkat dari filosofi semacam itu, Pak. Tentu perlu kita diskusikan nanti mungkin seluk-beluknya bagaimana, mungkin seperti itu. Seperti itu dari kami untuk sebagai pembuka, Pak Yuda, dan Ibu Lubis, monggo mungkin sementara bisa ditanggapin dulu. Terima kasih. Ya. Maaf Pak, tadi dengan Bapak siapa ya Pak kita? Saya Hendri, Kajari Mukomuko. Pak Hendri ya, Kajari Mukomuko. Pak ya. Gini Pak Hendri, kalau dari tanggapan kami ya Pak, kalau dari Bank Bengkulu sendiri itu sebenarnya aplikasi retribusi dan pajak daerah ini udah kita implementasikan di provinsi Pak. Ya, mungkin yang kerjasama dengan pembuatan dengan Kajari tadi mungkin bisa disinkronisasikan Pak.
kendalanya kita kemarin mau diimplementasikan di kabupaten itu karena memang dari kesiapan integrasi dengan SIMDA milik BPKD sendiri itu belum kita lakukan integrasi, Pak. Cuman kalau memang nanti dari dengan SIMDA, Pak, dari core-nya milik Pemda ya, Pak. Nah, kalau yang dari penerimaan Bank Bengkulu itu sendiri belum mencakup retribusi secara luas, dalam artian tiap retribusi itu kan banyak, Pak. Ada retribusi wisata, kemudian retribusi pasar, sama parkir. Nah, itu memang kita belum mengakomodir dan akan dilakukan pengembangan enhance dari aplikasi penerimaan ini sendiri di tahun 2021, Pak. Karena ya Pak Hendri tahu juga kita masih berada di buku 1 ya, Pak. Masih keterbatasan, Pak, dari sisi regulasi. Nah, kami menyambut baik, Pak, kalau memang nanti ada aplikasi dari Kejari sendiri, itu mungkin nanti bisa kita bicarakan kalau secara teknis nantinya untuk integrasi ke Bank Bengkulu, Pak, sebagai payroll atau juru bank bayarnya, Pak. Ya. Kami sebetulnya yang lebih utama kami, Pak, kalau memang nanti program kami ini mungkin belum bisa terkoneksikan secara optimal dengan programnya Bank Bengkulu, sedangkan Bank Bengkulu sendiri sudah mempunyai aplikasi yang ke arah sana. Bagi kami, tinggal mana nanti yang lebih efektif, kami nggak masalah. Cuma bagaimana nanti kami bisa ikut andil dengan dengan kewenangan kami siap seperti itu. Sekali lagi, karena memang kami diberikan surat kuasa khusus untuk mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi. Kalau memang ada aplikasi-aplikasi, kami nggak begitu harus misalnya dengan harus aplikasi kami. Kalau memang nanti ternyata itu bisa disinkronisasikan aplikasi kami dengan Bank Bengkulu, atau kalau itu juga nggak mungkin dengan aplikasinya Bank Bengkulu, dengan nanti dimodif sedemikian rupa, yang penting memang nanti kemanfaatannya bisa ke sana. Bagi kami kenapa tidak, begitu, Pak. Nah, saya pikir ketika sementara kami kerja-kerja manual kami seperti itu bisa dikembangkan dengan aplikasi yang ada atau peran dari Bank Bengkulu, saya pikir akan jauh lebih optimal. Tentu ini terus Pak Bu ya, kita perlu mencari bentuknya. Apakah nanti ini bisa disinkronkan aplikasi yang dua dari kami dan Bank Bengkulu, atau mungkin wah nggak bisa, tetap harus pakai salah satu. Bagi kami tidak masalah. Memang karena kemarin kami belum mengenal aplikasinya yang dari Bank Bengkulu sejauh mana, dan memang dari BKD belum memperkenalkan ke kami kemarin itu. Nah, ini mungkin diskus tetap masih terus terbuka. Bagaimana nanti yang lebih memungkinkan itu, Pak? Kami pun dari Bank Bengkulu sebenarnya nanti seperti kata Pak Hendri, kita terbuka aja sih, Pak. Kalau memang nanti dari OP-nya memang bisa mengakomodir semuanya, kita bisa terkoneksi ke sana, kita itu, Pak. Cuman kan kita kalau sekarang kan baru gambaran umum, Hendri. Kalau dari secara bisnis proses, dari sisi teknisnya kan kita belum lihat nih, Pak. Ya, nanti kalau emang udah kita bicarakan lebih lanjut secara teknis, nanti mungkin udah ketemu nih, Pak. Nanti titik temunya istilahnya, Pak. Kalau sekarang kan masih mengawang-awang kita, Pak. Ya. Ibu dan Pak Yuda, pernah mungkin kami kirimkan untuk bahan paparannya sudah atau belum ya? Kalau paparan belum kita terima sih, Pak. Belum ya? Iya, Oke, Pak. jadi gini, mungkin nanti saya bisa kirimkan dalam bentuk PDF dan PPT-nya. Sebetulnya hari ini tadi kalau ada IT developer kami, tidak hanya sekedar bahannya, tapi bisa dijelaskan. Tapi mungkin gini, untuk saat ini nanti bisa kami kirimkan tentang Mukomukopa ini, yang sebetulnya pajak dan retribusi ini hanya salah satu saja, Pak. Nanti ada yang bisa untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Siapa tahu nanti dimungkinkan Bank Bengkulu bisa sama-sama kita juga semuanya bisa mengcover ke situ. Saya pikir jauh lebih optimal lagi program ini kan begitu. Ya, kami sampaikan dulu. Jerik mungkin bisa di-share ya yang file kemarin, nanti mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu di Bank Bengkulu ini untuk nanti pada sesi selanjutnya mungkin nanti akan kita paparan.
Jadi meskipun pada waktu itu sudah kita paparkan, waktu itu belum dengan Bank Bengkulu, baru dengan BKD dan dengan Kominfo di sini waktu itu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa nyicil untuk disampaikan saja dulu. Mungkin Jarik mau menambahkan dulu, silakan. Untuk sekarang cukup Pak, mungkin di selanjutnya aja Pak. Oke. Halo Pak. Jadi monggo Bu, silakan Bu. Mohon izin Pak, mau menambahkan juga sedikit dari paparan Pak Yuda tadi. Sebelumnya ini udah ada Pak Herzot ya, Pak Herzot, Tincak Buku-Buku, sama mungkin dari perwakilan dari tim BKD ya. Perkenalkan Bapak-Bapak, kami dari tim IT Bank Bengkulu Kantor Pusat. Di sebelah saya ada Pak Yuda, saya sendiri Naima. Sebenarnya kita mengadakan Zoom meeting ini adalah respon dari penyampaian surat yang disampaikan oleh Muko-Muko terkait mengenai Muko-Muko Pay yang akan kita kembangkan. Sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Henry, kita sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Henry, bahwa memang rencana Bank Bengkulu ke depan kita mengarah ke digitalisasi banking. Di tahun 2021, saya izin share ya Pak. Ya. Bisa share screen nggak? Udah kelihatan Pak? Oh ya, aku sampaikan ke dia, nanti tak minta ke nomornya dia biar di share screen. Kalau share screen harus kita yang anu ya, harus kita hostnya. Ya Pak, saya lanjut. Jadi untuk rencana bisnis Bank Bengkulu ke depan, memang kalau yang untuk existing tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yuda, kita di tahun 2020 ini juga sudah mulai mencicil channel-channel yang akan kita kembangkan, khususnya mengenai penerimaan pendapatan daerah itu sendiri. Nah, untuk pendapatan daerah itu sendiri, saat ini yang sudah kita lakukan secara host to host itu adalah pajak bumi bangunan (PBB), tapi baru untuk pemerintah Kota Bengkulu, dan itu baru di launching di bulan Oktober kemarin. Nah, untuk yang PBB Kota Bengkulu itu sudah kita lakukan secara host to host, dan channel-channel yang dapat diakses oleh wajib pajak itu dapat melalui teller, mesin ATM Bank Bengkulu, dan juga mobile banking Bank Bengkulu. Nah, itu yang sudah berjalan existing. Nah, ke depan rencana kita Bank Bengkulu itu bakal ada pengembangan di sisi penerimaan tadi. Jadi yang untuk yang existing sekarang kita mulai cicil lagi merambah ke pajak daerah dan retribusi yang saat ini memang belum diakomodir, belum disediakan oleh Bank Bengkulu mengenai retribusi dan pajak daerah sendiri. Nah, kami minta juga nanti dukungan dari Pemda, karena untuk yang retribusi dan pajak daerah itu nanti pasti kaitannya adalah dengan kesiapan infrastruktur di Pemda itu sendiri gitu. Nah, nanti mungkin bisa kita berikan solusinya seperti apa, nanti mungkin pada saat pembahasan teknis aplikasi yang ada di Pemda itu infrastrukturnya seperti apa dan yang kami siapkan seperti apa, apakah nanti bisa kita lakukan integrasi ataupun sinkronisasi. Nah, rencana kami ke depan itu seluruh pembayaran akan kita lakukan secara non tunai. Nah, secara perlahan kita lakukan enhance di mesin ATM, di aplikasi mobile banking, dan ke depan kita juga sudah submit untuk perizinan mengenai Quick Response Indonesian Standard atau QRIS. Jadi nanti memang visi misi kita itu ke depan adalah memudahkan wajib pajak itu sendiri, khususnya dalam pelayanan Pemda. Jadi peningkatan servis ataupun pelayanan Pemda khusus untuk transaksi-transaksi yang dilakukan secara non tunai. Seperti itu sih Pak. Sangat sepakat sekali Ibu ya. Jadi sekali lagi mungkin memang nanti perlu terus akan kita lanjutkan dengan diskusi yang lebih teknis lagi. Dari Bank Bengkulu ada program IT seperti ini dan SIMDA-nya Pemda juga sebetulnya sudah ada. Kami menawarkan tadi sekali lagi, saya pikir tinggal nanti bagaimana membuat satu kanal yang memungkinkan, apakah mungkin bisa dikombin, bisa disinkronisasi, ataukah mungkin dengan salah satu yang ada di kami atau di Bank Bengkulu. Jadi nanti yang punya kami pun akan saya share Bu, bahwa kami prinsipnya sama, bagaimana ke depan betul-betul bisa cashless, baik terkait dengan pajak retribusi maupun
nanti pembayaran-pembayaran di masyarakat, token, pulsa dan apapun itu. Kami ada apa namanya, ada beberapa produk di aplikasi kami yang ke arah sana. Tapi sekali lagi, mana nanti yang kira-kira sudah memungkinkan apa namanya dikerjasamakan dengan Bank Bengkulu. Bahkan mohon maaf, kemarin kami sempat saking bagaimana agar ini terwujud. Jika nanti tentu karena kasdanya adalah Bank Bengkulu, tetap Bank Bengkulu, tapi kemarin kami sempat diskusi dengan BUMN, salah satu BUMN sebagai apa ya Bu ya, bank perantara payroll ya. Ada yang sudah siap seperti itu. Tetapi kalau memang nanti tidak memerlukan itu bisa langsung dengan Bank Bengkulu tentu akan lebih praktis lagi. Tapi sekali lagi, andai kan nanti diperlukan pihak ketiga lagi, ada yang sudah siap nanti sebagai jembatan untuk bagaimana biar tetap meskipun mohon maaf buku satu, tapi tetap nanti ini program kita bisa berjalan. Intinya ini Bu, nanti jika diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemda, kami siap sebagai endorsernya. Sekali lagi kami siap sebagai endorsernya, bagaimana agar nanti apa namanya lebih optimal pajak dan retribusinya, kemudian pembayaran cashless masyarakat yang nanti menggunakan jasanya Bank Bengkulu bisa lebih meningkat lagi. Kami inginnya seperti itu, Bu. Tinggal nanti mungkin gini, kami akan mengagendakan diskusi yang lebih teknis. Namun begitu nanti dari pihak Bank Bengkulu, mohon izin Pak Irson dan Bank Bengkulu Provinsi, nanti barangkali kok memang misalnya inisiasi untuk diskusi menyambungkan lebih duluan dari pihak Bank Bengkulu, kami siap untuk dikabarin seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut Pak untuk yang selanjutnya, dikarenakan di Bank Bengkulu itu kalau saya lihat sekarang kan sudah banyak yang kita layani melalui mobile banking kita, seperti tadi Bapak bilang tadi token listrik itu sudah kita lakukan penjualan Pak, kemudian lagi pembayaran listrik termasuk juga pembayaran seperti ada kita kerja dengan maskapai Garuda itu kan sudah kita mulai Pak. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa berjalan dengan lancar, kedepannya kita tindak lanjuti. Mungkin masalahnya nanti di perizinan kita perlu lagi Pak, mungkin perlu waktu, tapi kami serahkan itu semuanya ke TSI kita atau TI Bank Bengkulu. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sementara waktu kita lanjut lagi Pak. Terima kasih Pak Erzon. Kalau gitu mungkin gini, salah satu nanti alternatif kita apa namanya ketika nanti Bank Bengkulu sudah mempunyai aplikasi itu, kenapa tidak mungkin nanti kita bisa optimalkan saja. Kami siap nanti untuk apa namanya yang langsung dengan masyarakat, tentu dengan marketingnya Bank Bengkulu sendiri silahkan. Nah, nanti yang terkait dengan pajak dan retribusi kami, karena memang itu sasaran utama kami. Sekali lagi kami siap nanti kejaksaan untuk apa namanya menjembatani. Sekali lagi yang kami sampaikan tadi, jangan sampai kami hanya sekedar melakukan penagihan secara manual, tetapi bagaimana agar sang petugas juru tagih di BKD merasa ada kemudahan, sang wajib pajak dan wajib retribusi juga merasa ada kemudahan. Karena kemarin kami melakukan pemanggilan beberapa wajib pajak dan retribusi, pihak hotel, pihak rumah makan. Pak, kami sebetulnya siap kok, cuma kami merasa kadang-kadang ada kesulitan. Bagaimana melakukan pembayaran yang praktis lah. Sekali lagi, saya pikir kalau Bank Bengkulu memang sudah ada arah ke sana, kami siap untuk nanti bagaimana ikut mengkampanyekan, ikut mendorong, ikut memfasilitasi, ikut menjembatani. Seperti itu Pak Erzon. Mantap Pak Hendri. Jadi kami ingin Pak, mohon nanti apa namanya, misalnya nanti dengan kanal yang sudah ada kita optimalkan, nanti kami tidak mesti harus yang menginisiasi lebih lanjut. Kami mohon nanti mungkin melalui Bank Bengkulu cabang Muko-Muko, kami mohon dikabarin Pak, kapan mungkin perlu kita update lagi diskusi teknisnya, apa yang kira-kira nanti mungkin bisa kita update, bisa kita laksanakan. Saya pikir juga kalaupun toh nanti sudah ada aplikasi yang ada, saya pikir tidak mesti harus dengan aplikasi yang ada yang lain kan begitu. Karena kami awalnya menawarkan aplikasi kan memang tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan apa namanya peran Bank Bengkulu yang ada, kemudian juga mempertemukan yang mohon maaf sementara ini petugas penagih dari BKD merasa kesulitan, sang wajib pajak pun juga merasa kesulitan, yang sebetulnya
bisa kita jembatanin, ada sarananya kok, ada Bank Bengkulu di sini. Intinya seperti itu, Pak. Silakan Pak Erson, silakan Pak Erson. Gini Pak, kalau tadi kita semuanya kita mengharapkan seperti itu Pak. Yang terutama kan kita ini kan Bank Bengkulu ini adalah banknya pemerintah daerah. Jadi kalau bank pemerintah daerah itu kita sangat-sangat mendukung seluruh program pemerintah daerah, terutama untuk meningkatkan pendapatan. Yang Bapak sampaikan itu yang kita programkan adalah masalah pajak dan retribusi lainnya. Untuk sementara waktu Pak, yang kita itu kan seperti PBB itu sudah berjalan, tapi masih di cabang utama yang berjalan karena kan kita di Moko-Moko belum berjalan. Makanya kan dengan adanya hal ini harapan kita bisa berjalan secara keseluruhan, mulai dari pajak PBB, pajak warung rumah makan, seluruh kegiatan kalau yang kita harapkan nanti dalam mendukung program pemerintah daerah, ya bukan hanya Moko-Moko, kalau bisa itu seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Itu harapan kita bisa berjalan dengan baik, memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat. Mungkin itu saja Pak yang kami sampaikan sementara waktu. Mungkin ada tanggapan juga dari BKD mungkin atau Pemdanya Pak yang mewakili ada di samping kita Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari BKD Moko-Moko mungkin ini VidCon kita yang kedua dalam rangka Moko-Moko P ataupun sejenisnya Pak. Jadi dalam penerimaan Pak ya, kalau bahasa Bank Bengkulu Pusat tadi. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau menurut kami ada baiknya juga TI dari Bank Bengkulu Pusat apabila lagi ke Moko-Moko mungkin singgah ke kantor kami ke BKD Pak untuk melihat sistem yang kita pakai sekarang sehingga akan komprehensif informasi yang bisa diterima. Kalau sekarang ini kan kita baru bincang-bincang belum tatap langsung, baru VidCon. Mungkin nanti kami berharap apabila ada tim TI dari Bank Bengkulu Pusat ke Moko-Moko bisa mampir ke BKD untuk kita sama-sama melihat sistem yang BKD punya saat ini. Sehingga kami agak khawatir kalau memang kita sudah berbicaranya sudah tataran sistem yang terintegrasi, namun kita belum melihat sistem masing-masing yang kita punya, misalnya seperti BKD, nanti akan menjadi menjadi hal yang lain ataupun permasalahan yang lain nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak dari BKD. Terima kasih. Saya tanggapin dulu Pak ya. Pak Kabid, makasih Pak Kabid. Jadi gini, sekali lagi kalau kami kembali ke filosofi ketujuan semula bahwa mau menggunakan aplikasi yang manapun tentu kita ingin agar efektif. Nanti misalnya apalagi tadi Pak Kabid menyampaikan bahwa aplikasi yang sudah ada di BKD, saya pikir memang perlu diagendakan kapan kita betul-betul mungkin satu majelis agar mungkin lebih bisa melihat secara komplit dan tinggal mana kira-kira nanti kekurangannya di mana sih? Oh ternyata perlu disinkronkan mungkin sistemnya BKD dengan sistemnya Bank Bengkulu misalnya, atau misalnya perlu ada yang lain lagi. Kami siap. Tentu kalau kita melakukan langkah-langkah yang tersistematisasi, terbackup dengan IT, tentunya akan jauh lebih gampang. Jadi kami dalam hal ini posisinya melaksanakan tugas dari Pak Kabid untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak dan retribusi kami siap. Tapi tentu kalau kita mempunyai senjata, kenapa tidak kita gunakan senjata itu? Kalau senjata itu mungkin tumpul, ya tinggal bagaimana kita asah. Sekali lagi mungkin caranya dengan kita mengoneksikan dengan antara Bank Bengkulu dan Bank
dengan BKD. Sekali lagi, kami tidak mesti harus mengusung punya saya, itu sebagai tawaran awal, dan itu sebetulnya hanya sebagai salah satu cara aja kok. Tapi sekali lagi, ayo monggo, yang lebih memungkinkan yang mana nanti itu nanti yang mungkin bisa kita optimalkan saja. Itu Pak Kabit. Siap, terima kasih Pak Kajari. Ya. Dan perlu kita agendakan, kapan-kapan mungkin kita undang saja, mungkin melalui Pak Irzon, Bapak Ibu tadi dari pihak IT Bank Bengkulu, kapan kita undang ke Bengkulu, kita hadirkan nanti ke BKD dan Bank Bengkulu cabang Bengkulu sendiri, kita diskusi mungkin. Boleh, siap Pak. Ya, ini kita jadi juga kita tinggal Udah lama gak makan. jadi, kita tinggal menunggu jadwal tim IT Bank Bengkulu Pusat ya, Muko. Ya. Untuk bisa ketemu bersama kan? Iya Pak, kapan diundang kita insya Allah bisa Pak. Kebetulan lagi ada lowong sih Pak untuk di akhir tahun ini. Kita menunggu jadwal dari BKD sama. Sudah ada agenda belum ke Muko tim IT-nya? Kebetulan ada Pak, kita hari Senin, tapi Senin besok Seninnya ada ke sana. Bukan untuk ini. Kita ada event lain. Saya boleh nanya sedikit nggak dari TI-nya Bank Bengkulu Pusat? Boleh Pak. Boleh. Pak Kajari izin saya bertanya. Jadi tadi kan untuk pengembangan penerimaan Bank Bengkulu itu kan meminta kesiapan infrastruktur dari Pemda, baik itu mau sinkronisasi maupun integrasi gitu ya. Kami boleh tanya nggak bentuk kesiapan infrastrukturnya seperti apa saja untuk sinkronisasi dan integrasi yang dimaksud oleh tim TI tadi? Infrastrukturnya seperti apa saja gitu? Mohon izin Pak, saya jawab. Maksud kami itu, apakah saat ini misalnya untuk PBB itu apakah dari Pemda Bank Bengkulu itu sudah memiliki aplikasi pengelolaan PBB sendiri atau setidaknya ada database PBB itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya dia aplikasi sendiri, untuk mengkomunikasikannya secara sistem nanti akan lebih mudah gitu. Jadi misal nanti kita mau cara host to host dengan PBB Muko-Muko. Nah itu nanti kan ada istilahnya itu spesifikasi web service-nya dari Muko yang disampaikan ke Bank Bengkulu untuk disesuaikan. Nah seperti itu sih Pak kurang lebih. Nanti yang pajak daerah juga seperti itu. Nah kalau memang belum ada saat ini, nanti kita cari solusinya bersama-sama seperti apa baiknya gitu. Kalau yang boleh tahu nih, yang di kota bagaimana sistemnya infrastruktur yang disiapkan oleh Pemdanya? Nah, kalau yang di kota untuk PBB sendiri itu mereka sudah menyiapkan satu server tersendiri, server pengelolaan aplikasi PBB-nya beserta database-nya ada di sana gitu. Kebetulan PBB kota ini mereka juga kerjasama dengan pihak ketiga sih, dengan vendor. Jadi kita mengkomunikasikannya dengan vendornya PBB kota. Tapi nanti jadi, untuk teknisnya nanti enaknya kita langsung gitu ngelihat juga kondisi di. Iya betul. Saya kebetulan ya betul. Pekat. Pak Kajari, Nyun Sewu ada masukan lagi Pak Kajari? Itu saja. Jadi mungkin ini saya jadi bergeser kan. Saya jadi bergeser dan mohon Bapak Ibu, terutama Pak Kabit, jangan terbebani dengan usulan awal yang saya usung. Karena dengan saya mendengarkan tadi, kalau memang sudah ada wadahnya, kenapa tinggal kita optimalkan saja? Bagaimana kita mengoptimalkan? Salah satu kemarin saya diskusi sama si Kasidatun saya, memang kemarin mau dicoba dengan beberapa data wajib pajak
itu nanti karena tentu kalau nggak mungkin langsung semuanya, kalau memang dimungkinkan nanti ambil sampel beberapa wajib pajak, akan untuk kita sampling untuk uji coba dengan beberapa wajib pajak yang kemarin sudah kita panggil ke sini. Ada sekitar mungkin 15 kalau nggak 20 kemarin yang sudah kita panggil. Itu kita uji coba, nanti apakah dengan itu apakah bisa atau tidak dengan aplikasi yang sudah dimiliki oleh Bank Bengkulu. Teknisnya mungkin memang si anggota saya kemarin tinggal nanti karena tadi dari Bank Bengkulu Provinsi tadi menyampaikan dimungkinkan nggak database-nya nanti dimasukkan kan begitu. Nah, paling seperti itu Pak Kabid nanti, Pak Doli nanti mungkin kalau memang dimungkinkan dan diizinkan, misalnya nanti biar Pak Doli komunikasi dengan kasih datum saya dan nanti dengan Bank Bengkulu kalau memang memungkinkan nanti itu sebagai sampling seperti itu. Terus nanti kalau tadi disampaikan gambaran kalau di Kota Bengkulu memakai vendor pihak ketiga, itu tentu nanti juga mau memerlukan pembahasan yang lebih lanjut. Apakah memang karena nanti terkait dengan Pemda juga kan. Tapi sekali lagi, kalau memang nanti misalnya dengan asumsi cukup dengan dua pihak yang ada, pihak Bank Bengkulu dan BKD, memungkinkan nggak tanpa harus dengan vendor pihak ketiga? Nah, tentu plan-plan seperti itu nanti perlu diinventarisir, tentu selama memang tidak perlu memerlukan keribetan-keribetan yang lain, meskipun hanya mungkin sementara waktu simpel, kenapa tidak? Sekali lagi, kami di sini hadir sekedar memfasilitasi, andaikan misalnya nanti diperlukan pihak Pemda untuk menyiapkan beberapa, apa itu nanti namanya Pak, pengembangan-pengembangan, tinggal nanti Pak Kabid melalui Pak Kepala Badan menyampaikan, tugas saya kan tukang dorong-dorong saja. Nanti saya sebagai penyambung lidah ke Pak Bupati atau ke Pak Sekda kan begitu. Tapi sekali lagi bahwa sistem ini harus dioptimalkan. Punya potensi wajib pajak, punya potensi wajib retribusi, kenapa kita tidak optimalkan? Dan bukan tidak mungkin bahwa nanti database bisa kita lebih sempurnakan, bisa lebih optimalkan lagi, bukan sekedar hanya database yang sudah ada saat ini kan begitu. Saat ini kan mungkin kita optimalkan penarikannya dari wajib yang sudah ada, tapi bukan tidak mungkin database-nya kalau nanti betul-betul sudah basis IT-nya lebih mapan, database-nya pun bisa kita lebih tingkatkan lagi. Tentu kita inginnya seperti itu, Pak. Sekali lagi tugas saya hanya membantu bagaimana nanti bisa mengoptimalkan dari potensi yang sudah ada. Itu Pak. Baik Pak Hendri. Nah itu tadi Pak J, saya tambahkan sedikit Pak. Ya, tadi Pak. sebetulnya Pak Kabid di BKD sudah mengundang untuk kapan bisa berkenan nanti datang ke Muko-Muko. Tinggal kapan mencari waktu yang tepat, kami tinggal dikabarin aja. Kami siap nanti bergabung di sana. Siap Pak. Kalau untuk kemajuan Pemda, kita kapan aja siap Pak. Pak Doli, tinggal disambut kapan Pak Doli mau diagendakan? Mungkin setelah pilkada kayaknya Pak. Gimana Pak Doli? Setelah pilkada sepertinya Pak. Kalau sebelum pilkada ini agenda pasti padat kayaknya. Setelah pilkada sepertinya Pak. Oke. Ya. Ini kalau gitu saya mengusulkan biar nanti pihak BKD yang menginisiasi pasca pilkada, moga nanti kira-kira waktunya yang kira-kira lapang mungkin minggu depannya lagi kayak atau kapan misalnya seperti itu. Ya, insya Allah Pak. Nanti biar difasilitasi sama Pak Pak Erzon nanti kan begitu. Jadi siap. Apa namanya itu mungkin kami nambahkan sedikit Pak, kan kemarin ada dari kantor pusat, tapi kan ini kan yang program rencana pertemuan dengan BKD kan tanggal 7 ini kan ada pertemuan. Mungkin di sana nanti bisa diselipkan pemaparan ada program baru. Mungkin di sana nanti kami selipkan dengan BKD dulu. Mungkin BKD dengan Bang Mugo sementara waktu. Tindak lanjutnya kita akan koordinasikan jadi. Tanggal 7 ada pertemuan. Ada pertemuan Pak. Iya. Mungkin itu saja sementara waktu Pak. Ya, siap. Tanggal 2? Hari Senin 2.
Ada yang mau ditambahkan, Pak? Monggo. Ya, izin Pak Hendri, kebetulan Pingdif kita baru join, Pak Hendra. Ya. Sebelumnya ada meeting Sore beliau. Pak Hendri. Ya Pak, monggo Pak. Selamat datang Pak. Ya, maaf tadi saya belum bisa ikutan karena ada meeting dengan BPK sini Pak. Ya. Monggo. Ya mungkin secara sekilas tadi karena saya baru datang ya Pak, dapat himbuan bahwa kita tinggal mencari waktu untuk pembahasan ya Pak ya, pembahasan lebih lanjut. Bila perlu kita ngebuat timeline sehingga ada target kapan itu kita bisa selesaikan gitu ya. Kalau bisa itu secepatnya itu udah bisa live Pak gitu Pak. Karena ini termasuk juga dalam program Bank Bengkulu Pak terhadap Pemda gitu Pak. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Saya pikir tinggal ditindaklanjut saja. Saya usul tadi nanti Pak Kabid di BKD menyampaikan kepada pimpinan untuk menginisiasi tinggal kapan nanti diadakan. Kami tinggal mohon dikabarin saja. Sekali lagi mungkin kami ulangi lagi, kami tegaskan bahwa kalau kami nggak peduli nanti mau pakai program yang mana, prinsipnya kalau kami bahwa bagaimana agar program yang sudah dimiliki oleh Bank Bengkulu dan program yang sudah dimiliki oleh BKD terkait dengan penerimaan, khususnya lagi terkait pajak retribusi, bisa optimal. Kalau saya prinsipnya itu aja Pak. Ya, setuju Pak, setuju. Mungkin itu Pak, kalau memang kira-kira sementara itu kesepakatan kita, mudah-mudahan manfaat. Monggo nanti kami mohon dikabari kalau memang berkenan, tentu kami siap untuk nanti menjembatani ini agar betul-betul bisa lebih progresif lagi. Seperti itu Pak. Ya, siap Pak. Pak Doli, sudah cukup kira-kira Pak Doli? Agak lupa karena mijit yang tombol hijau merah. Biasa, jarang Bitcoin. Jadi udah ngomong tapi tombol belum dipijit juga. Jadi untuk sementara sepertinya cukup Pak. Nanti coba kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di Bank Bengkulu sini juga. Nanti juga mungkin kalau memang ada waktu yang tim TI yang Bank Bengkulu Pusat, mungkin nanti kita Bitcoin aja dulu atau ngobrol juga gitu kan, untuk lebih memperjelas apa sih yang kesiapan apa yang dibutuhkan, seperti apa. Kebetulan memang saya secara teknis untuk IT saya juga memang kurang terlalu paham itu Pak. Jadi itu mungkin yang nanti akan kita coba lakukan. Ya semuanya kan saling mengkombin Pak. Saya pikir nggak ada yang satu orang ahli ekonomi sekaligus ahli IT dan yang lain sebagainya. Tinggal nanti kalau kita ketemu, kita silaturahmi, kita tatap muka, ada yang bisa kita diskusikan, saya pikir banyak manfaat yang nanti bisa kita dapat. Ya. Siap, insya Allah. Mungkin kalau dianggap sudah cukup, kami undur diri dulu Pak. Monggo barangkali mungkin masih mau bisa dilanjutkan, monggo. Baik. Jadi siap. Terima kasih Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih tersabil kalau sebenarnya aplikasi masih bisa. hostnya itu siapa? Di Kejari. Oh, tidak bisa. Iya, close. Ada mau dia mau. Langsung aja ngobrol. Lagi belum. Cuma untuk kejadian masih ada. Pindah. Biar kos-kosnya Saya berapa apapun, sementara ini masih jalan. Kan ada yang mau bahas lagi Pak? Atau nanti kita langsung pertemuan? Kita yang mau di PC. Bank Bengkulu ini lah maksud aku jalur gitu. Jalur kita ada apa? Mau. Jalur Kejari. apa?
dia masih Rason dan salah ada ya Pak, Ponian kan baru bisa. Apa Pak yang ditanya Pak kira-kira Pak? Ya mungkin itu tadi kalau Belum tahu secara teknisnya khusus dari sini. Kalau untuk jadwalnya nanti, untuk jadwalnya kan kebetulan hari Senin itu ada agenda OPD payment ke Muko-Muko. Apakah bisa diselipkan di agenda OPD payment atau nanti kita ada buat schedule baru? Yang Muko-Muko siapa Pak? Sebentar. itu dia itu Pak, udah itu. halo. Halo, Ini mungkin harapan kami kan dikarenakan kita kan ada rencana pertemuan dengan BKD di tanggal 7. Mungkin kalau bisa ini ya dari TI kita ya rombongan itulah bisa ikut salah satu untuk menjajaki apa yang bisa kita jajaki dari awal, apa-apa kelemahan yang kita masih ada, apa-apa yang harus disiapkan oleh Pemda. Dikarenakan ya sekali jalan kalau bisa, karena kan kami sudah mengundang dari Bengkulu akan mengadakan sosialisasi OPD payment itu kan tanggal 7, berarti tanggal 7 kan hari Senin. Nih jamnya jam 9 kalau nggak salah, jam 9 lokasinya di BKD. Jadi kalau itu memang bisa sekalian aja kita bahas itu supaya apa yang perlu kita siapkan. Mungkin seperti dulu kan kita kan yang masalah pajak PBB itu kan waktu masih dengan pajak di Harga Makmur itu kan bisa kita lakukan pembayaran lewat sistem kita. Tapi setelah dikembalikan ke daerah, kita terpaksa tutup. Nah, berarti ada kelemahan di sistem apa yang itu. Mungkin ada yang perlu dibelikan oleh BKD, mungkin apa alatnya yang harus dibeli. Nah, mungkin mereka kan di situ kendalanya kita daripada tidak jalan. Kalau seperti ini kan yang seperti PBB itu kan mereka membayar ke kepala desa masing-masing, kepala desa setor ke Bank Monggolo melalui capem-capem yang terdekat gitu. Jadi bukan masyarakat langsung. Kalau bisa masyarakat langsung melalui sistem, alangkah baiknya untuk meningkatkan pendapatan daerah itu. Jadi mungkin di situ perlu kita bahas nanti. Ya, kami sangat-sangat mengharapkan itu kalau ada bisa dari TI untuk itu. Ini sekedar obrol-obrol kosong aja Mbak ya. ya, Kak. Jadi waktu sekitar bulan 2 kemarin ya Pak Asnul, itu ada pihak Bank BRI yang ke kantor. Bank BRI kebetulan waktu itu yang ikut pertemuan Pak Asnul Pak ya. Kalau tidak salah saya itu, kalau Bank BRI ini kita tidak ingin membandingkan ya, yaitu berbeda kapasitasnya antara Bank Nasional sama Bank Daerah gitu kan. Tapi kita hanya ingin kita mencoba melihat Bank BRI itu katanya begini, kami siapkan semua infrastrukturnya Pak, Bapak tinggal siapkan datanya saja katanya. Itu tawaran dari Bank BRI waktu itu. Kami bilang kan, kami ada bank daerah Bu. Memang kebetulan dia bilang seperti ini. Pokoknya kalau daerah sudah siap, kita tinggal mengajukan surat ke pusat, tambah menu di di Briva Briva namanya. Saya kurang paham juga itu. Jadi dia bilang, Bu, kami siapkan itu, Pak, kami siapkan itu. Kita punya sekitar 330 jaringan briling katanya kan. Nah itu sebenarnya tawaran menarik itu kan dari BRI. Cuman ya saya tidak bisa banyak ngomong. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti kita komunikasikan aja, sama-sama kita berikan solusi terbaik lah untuk muko-muko seperti apa gitu kan, untuk mengakomodir cashless tadi gitu sesuai arahan Kejari muko-muko. Iya. Seperti itu Pak ya. Apalagi kira-kira Pak yang ini? Saya paling itu akan lebih bagus kalau kita ketemu langsung aja. Ketemu langsung, bisa lihat sisi yang punya kita. Iya Pak, sepakat Pak. Saya pas balik lagi ke sini, sampai aja ke
Pak Yuda, Assalamualaikum Bu. Ini jadi kami kan lebih dekat, kami kan sudah lagi kiri kanan ini. Jadi harapan mereka ini dari BKD dalam program memajukan daerah, terutama Kabupaten Mokomoko, kita masih banyak kelemahan di sektor pendapatan. Pertama di pajak daerah ini ada PPP, ada ya tadi pajak rumah makan, ada yang retribusi lainnya. Itu kan kalau harapan termasuk kami juga yang bekerja di Bank Bengkulu Mokomoko mengharapkan itu supaya kita dapat mengembangkan teknologi kita melalui teknologi informasi dengan menggunakan ya SMS banking kita, bank banking kita. Jadi kalau itu bisa kita maksimalkan, ya harapan daripada Pemda dan sekaligus Bank Bengkulu Mokomoko sangat-sangat mengharapkan itu untuk ditindaklanjuti. Jadi kebetulan tadi yang saya ulang lagi, tanggal 7 itu kita ada pertemuan, kalau bisa ya sekalian aja kita bicarakan hal itu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah. Nah itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau mungkin mereka menginginkan kita bisa bertemu langsung, menurut video Zoom ini akan terbatas menurut dari Pak Doli dari BKD ini. Itu Pak Yuda. Baik Pak Edson. Nanti Senin aja Pak pertemuan awal mungkin dulu ya Pak Doli, Pak Edson. Senin kan kita ke sana ngobrol aja dulu ya. Pembukaannya Pak. Iya. Nanti terkait sama dengan Kajarinya mungkin bisa dijadwalkan lagi kalau udah lebih jelas di awalnya kitanya maunya seperti apa gitu Pak. Gini juga Pak, ya gini, kalau umpamakan kita sudah itu nanti sudah kita bahas dengan BKD, memang itu nanti mungkin kalau sudah kita kira-kira fit kita bahas waktu sosialisasi itu, mungkin kita bisa undang Pak Kejari sambil makan siang kita di luar, bisa aja dong. Boleh. Kan Kejari nggak gitu banyak, paling ada 3 kasih dadun sama kasih Fidum biasanya yang itu. Mungkin itu harapan kita semua. Ya, makasih. Tambahkan lah Mas. Saya sebenarnya kurang paham ini. Mungkin nanti boleh minta nomor kontak dari tim IT Bank Bengkulu ya. Boleh Pak. Boleh Pak. Nanti boleh minta nomor kontak dari Itu aja kali ya Pak Erdan. ya. Ini rekamannya ada di sana ya. Untuk hostnya ada di sana ya. Iya Pak. Nanti kami boleh minta rekamannya. Boleh Pak. Boleh, Pak. Nanti kita kirim sama Aji. Ya, kita kirim ke Muko-Muko Pak. Siap. Oke, siap. Itu aja ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Yuda dan Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yuda dan Imak. Kemudian salam untuk Pak Endra. Kami mengharapkan sekali waktu di tanggal 7 ada turun TI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BKD. Semoga rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja. Mungkin ya tadi. Ya, yang mereka di BKD juga banyak kegiatan. Pak Yuda mungkin banyak kegiatan. Mungkin ya Pak Yuda itu kami yang betul. Pak. Oke Pak, saya tutup Pak. Kalau ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dekatan ngomong. Jadi